Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di vlog Corporate Learning bersama saya Muhammad Isman. Pagi ini sebelum beraktivitas, saya ingin ajak Anda ngobrol sedikit dan sesuai dengan masukan dari beberapa teman pemirsa gitu ya kemarin, beberapa hari lalu, katanya, Kang, kalau ngevlog tolong sambil dikasih tahu dong alatnya yang digunakan apa. Oke, itu masukan yang bagus ya. Sekali lagi makasih. Eh, ini harusnya dapat hadiah. Eh, Sekali lagi terima kasih. Dan ya emang itu bisa jadi informasi buat teman-teman yang mau ngevlog ala-ala begitulah ya. Nggak yang terlalu profesional juga karena peralatannya juga yang nggak seberapa begitu. Tapi seenggaknya cukup layak untuk menyampaikan informasi atau sharing di dunia media sosial begitu ya. Oke, jadi alat yang saya gunakan sekarang adalah sebuah handphone ya, sebuah handphone Samsung A70. Kemudian mikrofonnya saya gunakan tipe shotgun ya, ini Comica V30 Pro, jadi V30 Pro. Pernah saya review, Anda silakan lihat aja di channel YouTube Training Institute Indonesia gitu. Itu aja mungkin peralatan utama yang dipakai untuk saya ngevlog gitu ya. Dan kita kembali ke topik. Oke guys, yang ingin saya sharing sama Anda, sama teman-teman semua, itu adalah tentang efektivitas online learning, ya, atau online training begitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh kok diulang terus begitu ya topik ini, perasaan kok sering banget dibahas gitu. Baik itu di kesempatan training saya, di kesempatan webinar, atau di kesempatan live saya di Facebook atau di Instagram ataupun di video YouTube begitu ya. Ya memang ini adalah satu masalah yang sampai hari ini masih jadi perdebatan gitu. Jadi kayak yang nggak beres-beres gitu orang mempermasalahkan online training atau online learning. Oke, apa yang dimasalahkan? Sebenarnya yang dimasalahkan itu ya pertanyaannya nih, pertanyaan dari teman-teman para pelaku corporate learning atau corporate training itu yang dimasalahkan itu adalah efektivitasnya, ya. Cuma, nah ini cuma ada, ini sorry ya kalau misalkan tiba-tiba terdengar ada suara ambient motor samar-samar gitu ya, atau ada yang lewat apa, karena saya pakainya mikrofon shotgun. Cuma nggak apa-apa lah ya, itu artinya kita kan beraktivitas ya. Oke, nah balik lagi. Yang dimasalahkan itu adalah efektivitas. Cuma begitu saya gali, begitu saya tanya kembali gitu ya, kebanyakan mereka juga nggak terlalu firm dengan apa sih yang dimaksud dengan efektif atau tidaknya itu gitu. Jadi point of effectiveness-nya itu apa sih? Mereka juga nggak bisa define ya. Contoh misalkan hanya karena masalah nih biasanya hanya karena masalah kamera dimatikan gitu, hanya karena masalah penggunaan software tambahan atau aplikasi-aplikasi tambahan yang digunakan dalam satu kelas virtual dengan menggunakan platform online meeting misalnya, itu tidak bisa dipakai oleh orang-orang hanya karena masalah para peserta itu belum terbiasa dengan yang namanya kegiatan online training ya. Jadi dikatakan tidak efektif itunya sendiri tidak benar-benar firm begitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ini yang begini dipertanyakan dan dipermasalahkan sebagai efektivitas gitu, efektif atau inefektif begitu. Kalau saya ya, prinsipnya begini, mengukur efektivitas itu, mengetahui efektif atau tidaknya itu harus diukur gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita mau mengatakan ini efektif atau tidak, harus ada proses menilai, ya, itu prinsipnya.
nggak akan ketahuan gitu kalau misalkan kita tidak pernah menilai, eh, tidak pernah melakukan evaluasi, itu tidak akan ketahuan gitu. Ya orang-orang bisa asal saja sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan luapan emosinya begitu, mengatakan ini efektif atau tidak gitu ya. Sangat-sangat subjektif sekali dan sangat-sangat emosional jadinya gitu ya kan. Masa menyatakan efektif atau tidak seperti itu gitu kan. Jadi yang pertama poinnya buat saya, kalau saya akan mengetahui atau sebelum mengatakan ya, saya sebelum mengatakan efektif atau tidak, poin yang pertama buat saya harus mengukur, harus menilai ya, harus mengevaluasi antara tujuan dari pembelajaran atau pelatihan itu dengan pelaksanaannya ya. Eh, Tercapai atau tidak si tujuan tersebut dengan dilaksanakannya online training atau online learning itu. Nah, yang kedua, pernyataan yang ingin diukur efektivitasnya itu harus jelas apanya gitu ya. Saya sih nggak akan jauh-jauh ya, saya akan gunakan 4 levelnya Kirkpatrick ya. Saya akan gunakan 4 levelnya Kirkpatrick untuk membatasi. Yang pertama nih ya, 2A berarti. Ntar Anda bingung, teman-teman bingung. Kok tadi pertama sekarang pertama lagi gitu. Ini jadi yang 2A nih misalnya ya. Yang 2A itu misalnya dikatakan efektif atau tidak itu dari segi pelaksanaannya. Ya, dari segi penyampaian materinya. Dari segi apa ya? Cara pembawaan materinya. Ya, secara online itu. Nah, kita bisa mengetahui atau mengatakan efektif atau tidak kalau kita mengukur itu. Jadi kita bisa bertanya kepada peserta, pada para audiens gitu, apakah Anda bisa mengikuti kegiatan pelatihan online ini? Ya, apakah Anda bisa menyerap atau menerima materi dalam kegiatan pelatihan online ini? Itu. Menurut Anda bagaimana fasilitas atau aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam pelatihan online ini? Nah, itu saya pertanyakan gitu di dalam poin 2A tadi ya, mempertanyakan bagaimana para peserta mengikuti proses pelatihan online itu. Jadi kalau misalkan ternyata peserta merasa kebingungan ya, merasa tidak bisa mengikuti, nah ya, merasa juga tidak bisa tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu, kan kita jadi tahu ya, oh nanti ke depan kalau mau mengadakan kegiatan online training kita mesti memperbaiki aspek-aspek dalam penyampaian materinya gitu ya, sehingga peserta itu bisa mengikuti proses belajar. Nah, ini kan sebenarnya frame-nya adalah reaksi dari para peserta untuk yang poin 2A ini. Cuma kita pertanyakannya yaitu tadi, kita pertanyakan apakah dia bisa mengikuti pelatihan, bisa menerima materi, bisa ikut terlibat dalam metode-metode online yang digunakan dan aplikasi-aplikasinya yang digunakan. Saya akan pertanyakan itu kepada para peserta training. Kalau ternyata jawabannya tidak, oke, untuk poin pertama, pelaksanaan dan penyampaian materi bisa dikatakan tidak efektif. Ya, artinya kita punya catatan nih dalam pelatihan online berikutnya bahwa hal ini harus diperbaiki. Oke. Kemudian yang kedua, yang 2B gitu ya. Maaf. Yang 2B ini dikatakan efektif, online training itu dikatakan efektif atau tidak, ya, diukur atau dilihat dari pemahaman peserta, ya. Sekarang peserta di reaksinya itu di poin 2A tadi itu, di reaksinya dia itu mengatakan saya tidak dapat mengikuti materi pelatihan online ini dengan baik, atau saya tidak dapat terlibat karena saya tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online dengan baik. Tapi ternyata di poin 2B-nya ya, pemahaman pesertanya itu bagus. Nah, dia mengaku tidak bisa mengikuti pelatihan karena online bentuknya dan tidak bisa pakai aplikasi-aplikasinya, tapi ketika diuji pemahamannya bagus gitu. Ya kan? Jadi
Oke, kita punya dua hal nih sekarang. Pertama, poin 2A. 2A itu secara penyampaian atau pelaksanaan menurut peserta itu tidak efektif. Tapi poin 2B dari sisi ketercapaian pemahaman peserta itu efektif. Apa buktinya? Pesertanya pada paham semua gitu, ya. Pesertanya memiliki knowledge yang diharapkan. Pesertanya mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Gitu, teman-teman sekalian ya. Jadi ada dua hal nih, pelaksanaan dan hasil belajar. Ya balik lagi, ini kan frame-nya Donald Kirkpatrick, reaksi and learning. Nah, sekarang yang ketiga gitu ya. Tiga ini dia udah di luar dari konteks online trainingnya ya. Ini masalah penerapan. Apakah Anda bisa menerapkan materi-materi training di tempat kerja? Apakah materi yang sudah dipelajari kemarin itu bisa memecahkan masalah Anda di tempat kerja? Ya. Nah, tentu saja kita mesti redefine ya, berhubung cara kerja kita dengan adanya pandemi sekarang kan berubah gitu. Jadi kalau kita proyeksikannya dengan job desk, dengan target-target, mungkin dengan activity, dengan standar activity ya yang terjadi sebelum pandemi begitu. Kalau kita compare-nya ke sana, kalau kita proyeksikan ke sana hasil dari online training ini ya, penerapannya mungkin akan ketemu ketidakefektifan. Kenapa? Karena cara kerja kita juga kan berubah. Ya, dari yang biasanya tatap muka langsung, dari yang biasanya offline, dari yang biasanya membuat laporan-laporan itu sifatnya fisik, cepat gitu ya, tanda tangan basah, apa segala macam. Komunikasi juga kita bisa menilai, mulai dari gestur apa segala macam kita bisa nilai. Sekarang kita bekerjanya itu, berkomunikasi, berkoordinasinya online, tatap muka pakai platform online meeting. Ya kadang-kadang kameranya kita perlu off kan, karena kita nggak tahu kita lagi WFH di mana. Ya, terus kemudian juga kadang-kadang kita tidak terbiasa juga tuh dengan menggunakan soft file ya. Tanda tangan digital itu kayak apa? Kan nggak sama tuh kayak tanda tangan basah. Itu kadang-kadang kita juga ngerasa asing. Nah, sebenarnya dengan adanya perubahan cara bekerja kita ini juga gitu, kita harus mendefinisikan ulang gitu ya, redefine gitu ya. Kita menyatakan ulang sebenarnya hasil-hasil kerja, output kerja, proses-proses kerjanya gitu ya, secara new normal sekarang itu sih seperti apa gitu. Sehingga nanti ketika para peserta pelatihan ini akan mengimplementasikan hasil trainingnya ya di poin 2B tadi, itu mereka tidak kesulitan ya, tidak menemukan kesulitan. Jangan sampai mereka ngalamin kesulitan gini. Di poin 2B dia mau menerapkan materi pelatihan, tapi materi ini nggak bisa diterapkan karena aktivitas yang dimaksud dalam pekerjaan sehari-hari itu udah diganti dengan yang bentuknya online gitu ya. Jadi itu bukan online trainingnya yang tidak efektif, tetapi kitanya yang belum mereview proses kerja kita selama pandemi di era new normal ini bagaimana. Dari dua prinsip tadi nih ya, prinsip 1 dan 2, prinsip 2A, B, C itu, saya sih cuma ingin menggarisbawahi gini, kita dalam mengatakan efektif atau tidak itu nggak bisa serta-merta, nggak bisa asal tanpa data, tanpa suatu mekanisme untuk menilai. Ya, hanya dengan perasaan, hanya karena kita baper gitu, para pesertanya off kamera semua, terus kitanya yang ngajar baper, terus kita ngatakan nggak efektif gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Kita perlu cek nggak efektifnya itu di ranah apa ya. Apakah sekali lagi ranah pelaksanaan, yang kedua apakah di ranah ya pemahaman peserta, atau di ranah penerapan. Jadi gitu aja guys, ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini. Dan sekali lagi, efektif atau tidak ya kita harus melakukan penilaian, sekali lagi ya, penilaian yang tepat. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu di vlog Corporate Learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, efektif atau tidak,
online learning dimanapun juga kan menyelamatkan kita dari wabah, dari pandemi COVID-19. Itu dong mikirnya.